Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir pengenaan pola. Sebelum mulai, kami akan perkenalkan diri. Saya M. Bagus. Saya Rehanul Pramana. Saya Lain Firgawan. Saya Rizky Pratama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang algoritma Kanier-Snakeboard atau KNN. Algoritma Kanier-Snakeboard atau KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut, di mana masing-masing berdasarkan klasifikasi data pembelajaran. Sebuah titik pada ruang ini ditandai kelas C jika kelas C merupakan klasifikasi yang paling banyak ditemui pada buah tetangga terdekat titik tersebut. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan jarak Euclidean dengan rumus seperti pada persamaan 1. Dengan XI training sama dengan data training ke I. XI testing itu data testing, I itu record atau baris, ke I dari tabel, N adalah jumlah data training. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Baiklah, selanjutnya saya akan mengimplementasikan KNN menggunakan aplikasi Rapid Winner Studio. Yang pertama, kita import data dulu dari repository. Setelah itu kita tekan My Computer. Di sini kita cari data yang telah kita masukkan. Sebelumnya, kita harus mempunyai data dulu. Di sini kita menggunakan data dari jurnal dengan judul Algoritma Kanier-Snakeboard untuk memprediksi harga jual tanah. Dengan mengubah data tersebut menggunakan Excel. Masukkan datanya ke Excel. Kita import data dari komputer. Setelah itu kita cari. Di sini saya simpan datanya di data D. Kita menggunakan data training. Ini kita nextkan saja. Ini juga kita nextkan saja. Dan di sini ini klasifikasinya kita ubah, yang change role-nya kita ketik di sini label, oke, dan ini polinomial kita ubah change type-nya menjadi binominal karena binominal itu untuk dua data saja. Jadi kan di sini ada dua data itu bad dan good. Kita pakai binominal. Dan kita naik, kita klik finish. Oke. Nah, ini akan keluar sampel setnya. Setelah itu kita ke desain. Nih, data training. Selanjutnya kita data training ini kita drop di proses. Nah, setelah keluar data training, di operator ini kita ketik, kita cari KNN. Nah, di sini ada KNN, kita klik 2 kali, akan keluar di sini. Setelah itu kita sambungkan data training dengan KNN. Di sini ada measure types, karena kita menggunakan mix measure, ada nominal, numerik, kita menggunakan mix measure saja karena kita campuran. Selanjutnya di operator kita cari yaitu apply model. Nah, di sini apply modelnya kita klik 2 kali saja. Kita gabungkan mod. Setelah itu kita cari di operator split data. Nah, klik 2 kali di sini.
split data. Nah, yang data training tadi kita gabungkan ke split data. Split data ini kita klik, terus kita ke edit enumeration. Nah, di sini kita add entry, kita bikin 0,8 untuk data trainingnya, dan di sini 0,2 untuk data testingnya. Klik OK. Selanjutnya di operator kita cari yaitu performance. Nah, di sini kita klik 2 kali. Sudah ada performance, kita gabungkan apply model dengan lab. Performance ini gunanya untuk mencari akurasi, presisi, dan recall. Selanjutnya kita gabungkan ini split data. Kita gabungkan split data. Split data dengan di sini. Terus yang par ini kedua ke sini. Dan selanjutnya kita gabungkan sini dan pair dan rest, excel dan rest. Nah, sudah di sini kita bisa jalankan dan kita menemukan hasilnya. Example setnya, klasifikasinya good, prediksinya good, confidence-nya X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kita lihat di performance vektornya, kita bisa tengok akurasinya 100%, 100% good, presisinya 100%, recall-nya 100%. Di sini ada AUSI, optimistik, dan pesimistik. Itulah hasil yang saya dapatkan dari KNN menggunakan aplikasi RapidMiner Studio. Selanjutnya akan dibandingkan dengan metode Navis Bayes menggunakan aplikasi RapidMiner Studio. Baiklah, selanjutnya kami akan membandingkan dengan penggunaan metode Navis Bayes. Navis Bayes merupakan metode mengklasifikasi berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Cara kerja dari metode Navis Bayes adalah menghitung peluang dari satu kelas dan masing-masing kelompok atribut yang ada menentukan kelas mana yang paling optimal. Artinya, pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan kategori pengguna pada perangkat lunak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah beberapa kelebihan menggunakan mengklasifikasi Navis Bayes. Pertama, klasifikasi Navis Bayes mudah diimplementasikan dan cepat. Kedua, ini akan menyatu lebih cepat daripada model diskriminatif seperti regresi logistik. Ketiga, membutuhkan lebih sedikit data pelatihan. Keempat, sifatnya sangat scalable atau skala linear dengan jumlah prediktor dan titik data. Terus kelemahannya adalah, pertama, salah satu kelemahan terpenting dari klasifikasi Navis Bayes adalah fitur yang kuat kemandirian. Karena dalam kehidupan nyata hampir tidak mungkin untuk memiliki seperangkat fitur yang benar-benar independen atau satu sama lain. Yang kedua, masalah lain dengan klasifikasi Navis Bayes adalah frekuensi 0, yang berarti bahwa jika variabel kategori memiliki kategori tetapi tidak diamati dalam data pelatihan set, maka model Navis Bayes akan mendapatkan probabilitas 0 untuk itu dan itu tidak akan dapat untuk membuat prediksi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ryan Firgawan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pembahasan Navis Bayes. Tipe algoritma Navis Bayes. Algoritma ini memiliki beberapa tipe antara lain sebagai berikut. Bernoulli Navis Bayes, di mana prediktornya adalah variabel Boolean.
Oleh karena itu, satu-satunya yang ada hanya benar atau salah. Biasanya algoritma ini digunakan ketika data sesuai dengan distribusi Bernoulli multivariat. Naif, naif Bayes, naif Bayes multinomial, di mana algoritma ini sering digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi dokumen. Contohnya, jika ingin menentukan apakah suatu dokumen termasuk dalam suatu kategori, dan algoritma ini digunakan untuk memilihnya. Naive Bayes menggunakan frekuensi kata-kata sekarang sebagai fitur. Gaussian Naive Bayes digunakan jika predator tidak diskrit, namun memiliki nilai kontinu dan prediktor tersebut diasumsikan sebagai sampel dari distribusi Gaussian. Cara optimalkan algoritma Naive Bayes. Berikut beberapa tips untuk mengoptimalkan kekuatan model Naive Bayes. Jika fitur kontinu tidak memiliki distribusi normal, maka harus menggunakan transformasi atau metode yang berbeda untuk mengubahnya menjadi distribusi normal. Hapus beberapa fitur yang berkolerasi. Dikarenakan fitur-fitur yang sangat berkolerasi dipilih 2 kali dalam model dan dapat menyebabkan kepentingan yang berlebihan. Dan jangan menggabungkan teknik kombinasi pengklasifikasi lain seperti boosting karena tidak membantu. Dikarenakan Naive Bayes tidak memiliki varian untuk diminimalkan. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Pratama. Baiklah, saya akan melakukan pengujian dengan menggunakan RapidMiner dengan metode Naive Bayes. Pertama kita ketik read Excel, lalu kita drag ke sini. Setelah itu kita ketik Naive Bayes, lalu kita drag juga. Setelah Naive Bayes, kita ketik lagi cross validation. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di dalam training kita masukkan lagi Naive Bayes. Kemudian di testing kita masukkan apply model. Setelah apply model, kita masukkan performance. Setelah itu kita hubungkan performance dengan performance, lab dengan lab, mode dengan mode, test dan UNL. Ini juga mode dengan mode, training dengan training. Setelah itu kita lihat di proses, kita hubungkan juga out dengan training, exa dengan exa, mode dengan res, exa dan res, test dan res, per dan res. Ini kita buat dulu datanya dengan tipe binominal. Role-nya kita ubah jadi label. Sudah, tidak ada tanda seru. Lalu kita jalankan. Dan muncul hasilnya true good dan 100%.
eh, dengan akurasi 100%, dengan presisinya 60%, hasilnya juga true good. Recall-nya 100%, hasilnya juga true good 100%. Nah, demikian hasil pengujian menggunakan metode NFBS menggunakan aplikasi RapidMiner. Itulah hasil dari perbandingan KNN banding NIFBS. Dengan hasil yang sama, itu sama-sama good. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.